Tapi bahwa pemerintah sudah berkomitmen ini akan dilakukan pemutihan tersebut gitu ya. Namun bocorannya nih, pengen tanya nih terkait dengan masalah PBI ini, sebetulnya adakah kemudian aturan yang mengikat terkait jumlah di keluarga? Karena ini ada pertanyaan dari masyarakat, maksimal jumlahnya itu diatur nggak sih dalam satu keluarga? Misalnya satu contoh, kasus kecelakaan lalu lintas. Nah ini banyak nih, tiba-tiba kan BPJS katanya tidak mau membiayai. Karena itu jelas di undang-undang bahwa misalnya kasus-kasus kecelakaan itu dibiayain oleh, karena kita antrian di IGD itu terlalu lama. Padahal kita memang punya standar bahwa pelayanan di IGD itu. Banyak laporan ke saya, warga, ini bukan di RSUD ya, Iya, tapi di rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta ada yang melaporkan ke kami, dirawat 3 hari pulang. 3 hari belum sembuh total, udah disuruh pulang. Habis itu kalau mau masuk lagi, bisa pakai rujukan atau langsung aja masuk ke IGD kalau darurat. Nah, ini bagaimana nih menyelaraskan persepsi antara BPJS dengan seluruh rumah sakit dengan pasien? Warga Jakarta karena dia merasa iurannya dibayarin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dia merasa tidak membayar iuran, dia merasa saya nggak punya hak gitu. Padahal itu bukannya tidak membayar, tapi biayanya dibayarkan melalui uang pajak warga Jakarta. Jadi warga Jakarta punya hak untuk melapor dan warga Jakarta punya hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FGD Jakarta, podcastnya fraksi Partai Gerindra untuk masyarakat Jakarta. Tepuk tangan buat kita semua. Senang sekali sore ini kita kedatangan 2 tamu nih dari bidang kesehatan. Kita mau ngobrol-ngobrol. Yang pertama ada Bu Elsa Novelia, Dr. Elsa Novelia, Deputi Direksi Wilayah 4 BPJS Kesehatan. Selamat datang Ibu. Selamat. Terima kasih. Oh iya, saya lupa. Iya, Bang Idan. Selamat datang Po Elsa Novelia. Ada juga Ibu Safitri, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang. Selamat datang, Bang. Jadi hari ini kita mau bicara hal yang lagi hits nih. Lagi banyak dipertanyakan ataupun juga jadi pembicaraan di masyarakat nih terkait dengan masalah BPJS Kesehatan dan tentunya terkait dengan pelayanan kesehatan ya Bu ya di Jakarta. Nah kita mulai dulu dari Bu Elsa, dari Empo Elsa. Kenapa salah ngomong di sana? Kita mau mulai dari Bu Elsa terkait dengan hari ini kan pemerintah pusat banyak program-program terkait dengan kesehatan. Salah satunya di BPJS yang lagi hits nih terkait dengan pemutihan nih Po. Terkait pemutihan BPJS sebenarnya programnya itu seperti apa sih Pok gitu terkait pemutihan ini gitu. Bang Idan. Iya, jadi kalau terkait dengan pemutihan ini ramai banget ya, di mana-mana kita dengar ini tidak mereka yang nunggak iuran nanti tunggakannya dihapus semuanya gitu, lagi ramai di masyarakat. Dan ini mungkin hal yang ditunggu-tunggu juga nih Bang Idan sama masyarakat gitu ya, karena kita mengetahui banyak masyarakat yang dalam kondisi belum mampu membayar iuran, kemudian tunggakannya sudah menggulung gitu ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, sampai dengan cukup lama gitu tunggakannya. Menunggu, ini gimana nih bisa tidak dibayar, diputihkan atau seperti apa. Dan alhamdulillah pemerintah menyampaikan satu komitmen yang sangat bagus ya Bang Idan. Di mana komitmennya di sini adalah terkait dengan iuran ini kemudian ada diputihkan. Tapi kemudian seperti apa dan buat siapa nih? Nah ini yang mungkin menjadi menarik kita bahas di sore hari ini gitu ya. Tentunya kalau kita lihat dulu kepada BPJS Kesehatan itu adalah asuransi kesehatan sosial yang membayar iuran itu aktif kepesertaannya. Nah mereka yang menunggak ini tentunya tidak aktif kepesertaannya gitu ya. Jadi saat ini bagaimana regulasi ketentuan teknis implementasinya? Ini kita masih menunggu peraturan pemerintah Bang Idan. Tapi bahwa pemerintah sudah berkomitmen ini akan dilakukan pemutihan tersebut gitu ya. Namun bocorannya nih gitu ya Bang Idan, yang siapa nih? Nah, gitu ya. Siapa nih yang disasar oleh pemerintah gitu ya.
Tentunya kalau kita lihat kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada kepesertaan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Ada yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada pekerja yang iurannya dibayarkan oleh perusahaannya. Dan kemudian ada peserta mandiri yang membayar iurannya sendiri. Tentunya yang 3 yang tadi, yang pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan, ini tidak termasuk yang akan diputihkan. Tapi targetnya adalah mandiri nih yang membayar iuran sendiri. Nah, yang membayar iuran sendiri Bang Idan itu juga ada 3 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian penuh itu adalah masyarakat yang tidak mampu Bang Idan. Yang tidak mampu membayar iuran yaitu masyarakat yang iurannya ada di kelas 3. Nah, ini yang menjadi prioritas, menjadi perhatian pemerintah, yang aturannya sedang dibahas. Nanti akan dilakukan pemutihan seperti itu. Jadi memang sasarannya adalah rakyat, masyarakat yang memang secara golongan selama ini terdaftar mandiri tapi di kelas 3, betul ya. Nah, kita kan ngomongin Jakarta nih ya, Pok semua. Jakarta ini kan kalau di golongan kelas 3 ini juga kalau di Jakarta ada PBI disebutnya ya. Nah, kita pengen tanya nih terkait dengan masalah PBI ini, sebetulnya adakah kemudian aturan yang mengikat terkait jumlah di keluarga? Karena ini ada ini nih, ada pertanyaan dari masyarakat, maksimal jumlahnya itu diatur nggak sih dalam satu keluarga gitu loh. Nah, ini kayaknya dokter Savitri yang punya warga nih dokter. Menyampaikan. Kalau dari Pok Savitri sendiri sebetulnya diatur nggak sih Pok kayak gitu tuh? Ya, setahu saya sih sebenarnya kalau Jakarta sendiri yang saat ini lagi booming itu adalah mandiri itu keren. Jadi kita berharap memang masyarakat tuh, warga tuh lebih banyak yang membiayai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbicara kepada kontekstual tersebut, tentu mungkin kita tidak ada batasan ya. Bahkan memang itu yang diharapkan pemerintah. Artinya di situ ada cost sharing terhadap warga lain yang memang dibantu oleh pemerintah. Jadi kalau dikatakan ada pembatasan, saya rasa enggak. Jadi memang saya sepakat mungkin dari seperti Bu Elsa, Pak Elsa nih ya, Bu Elsa sampaikan bahwa memang kita berharap itu Jakarta tuh lagi melakukan untuk kampanye mandiri itu keren. Tapi kalau untuk pembatasan, setahu saya tidak ada. Kalau tadi kan kita bicara mandiri keren ya. Di Pemprov DKI sendiri untuk PBI ini ada informasinya sih berapa banyak kok yang terdaftar sebagai PBI di Jakarta ini? Nah, kalau itu angka, kan berarti dibiayain sama pemerintah daerah kan ya? Iya. Ya. Ya, mungkin kalau angka mungkin bisa dikeluarkan Bu Elsa. Sebelum yang itu mungkin sedikit ya Bang Idan. Ya, boleh. Jadi sekarang bahasanya bukan PBI daerah, tapi isunya bahasanya itu adalah PBPU pemerintah daerah atau PBPU Pemda. Karena penerima bantuan iuran itu adalah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang di daerah ini itu adalah bukan hanya untuk masyarakat tidak mampu, tapi adalah komitmen daripada pemerintah daerah untuk melindungi masyarakatnya yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Nah, kita lihat DKI ini nih ya Bang Idan ya. DKI ini cakupannya 99,9% dengan tingkat keaktifan di atas 94% dan sebentar lagi 95%. Itu artinya itu luar biasa komitmen pemerintah daerah DKI. Dan kalau kita lihat porsinya itu terbesar itu adalah dari memang dibayarkan pemerintah daerah. Jadi kalau dari 11 juta penduduk DKI nih Bang Idan, 4,2 jutanya itu dibayarkan oleh pemerintah DKI. Buat siapa? Masyarakat yang di dalam peraturan gubernur itu adalah bersedia kalau rawat inapnya di kelas 3 gitu. Dan tidak, setahu saya tidak ada ketentuan membatasi jumlah anggota keluarga. Tapi tentunya pemerintah punya concern nih. Masyarakat yang sebenarnya mampu membayar gitu ya. Harapannya membayar sendiri iurannya, tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Ya, ini memang ada pertanyaan soalnya terkait dengan hal ini Bu. Jadi dari salah satu anggota dewan kami yang ketika sedang mengadakan reses ditanya, jadi satu keluarga itu mereka bertujuh, ayah, ibu, lalu kemudian dengan anaknya 5. Ada keluhan bahwa ketika mengajukan BPJS mereka ini PBI Bu, katanya anak terakhirnya nggak bisa daftar di PBI karena dibatasi. Jadi sebenarnya nggak ada pembatasan ya. Oh gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan salah satu anggota dewan kita yang nitip. Jadi kita ada titip-titip Bu. Iya, jadi prinsipnya sih selama masyarakat membutuhkan gitu ya.
dan mereka memang tidak dalam kategori yang tadi bekerja. Gitu ya. Kemudian tidak dalam kategori yang sudah ditanggung oleh pemerintah pusat, itu sebenarnya dari pemerintah DKI itu komit untuk memberikan perlindungan buat masyarakat. Ya, baik. Nah, kan karena tadi disampaikan terkait dengan itu untuk pemutihan warga yang berkebutuhan agar juga memberi stimulus untuk mereka juga kemudian mengaktifasi lagi dan kemudian ikut bayar nih, gotong royong lah prinsipnya. Untuk Jakarta sendiri berapa banyak sih Bu sebenarnya tunggakannya, adakah data itu? Kalau disebut dengan biasa kita bahasa itu tingkat keaktifan. Kalau tingkat keaktifan itu adalah mereka yang membayar iuran itu aktif gitu ya. Nah kalau kita sebut DKI secara total tingkat keaktifannya itu adalah 94% gitu ya, 94,9 something ya, sebentar lagi mungkin kita menuju ke 95% gitu ya. Jadi artinya itu untuk total seluruh segmen tadi. Nah, bagaimana dengan Mandiri? Ini yang tantangannya. Yang di Mandiri ini adalah tingkat kepatuhan membayarnya itu belum setinggi itu, gitu ya. Rata-rata mungkin sekitar, kalau di DKI sendiri cukup tinggi ya, kita masih sudah mencapai angka di atas 70%. Kalau untuk kepatuhan membayar iuran, gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau di DKI tingkat kemampuannya bagus, dan di satu sisi karena jumlah pesertanya besar sekali yang ditanggung oleh pemerintah daerah, gitu ya. Sehingga segmen Mandiri ini adalah segmen dengan porsi yang mungkin urutan berikutnya. Setelah kalau kita bicara tanggungan pemerintah daerah, kemudian yang kedua itu adalah pekerja atau badan usaha, karena secara finansial DKI kan kemampuan masyarakat bekerjanya cukup banyak. Dan yang ketiga itu adalah yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, baru segmen yang keempat itu tidak terlalu besar di DKI, itu adalah membayar iuran sendiri, seperti itu. Jadi memang kalau skala untuk pemutihan Jakarta itu ya bisa dibilang bukan prioritas ya, karena memang udah banyak nih warga Jakarta dan memang juga dari pemerintah provinsinya banyak mengcover ya Bu ya. Nah ini juga menjelaskan ke masyarakat nih, kenapa? Karena banyak anggapan di masyarakat kalau PBI itu gratis. Padahal sebetulnya bukan gratis, tapi dibayar oleh pemerintah provinsi. Boleh gitu ya Bu ya? Betul. Nah Bu, terkait dengan yang tadi disampaikan, ini kan kita juga bicara terkait pelayanan ya Bu ya. Mungkin ini kita juga, saya lupa lagi nih. Kenapa jadi Bu? Terkait dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan BPJS-nya, terus pembayarannya, itu yang kita bicara lagi terkait pelayanan gitu. Nah di Jakarta sendiri saat ini seperti apa sih keluhan mungkin ataupun juga sesuatu yang kemudian bisa dijadikan informasi ke masyarakat terkait dengan BPJS ini? Tadi salah satunya tadi program ya Bu ya. Gitu. Baik, ini Bang Idan, kalau kita lihat dari pelayanan sendiri, kalau untuk saat ini kan jumlah bednya itu ada 25 ribuan untuk di DKI. Tetapi apa yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat? Sebenarnya ada beberapa hal nih yang selalu menjadi masalah juga buat kami dan mungkin juga dengan Pak Elsa ya. Misalnya satu contoh, kasus kecelakaan lalu lintas. Nah ini banyak nih, tiba-tiba kan BPJS katanya tidak mau membiayai. Karena itu jelas di undang-undang bahwa misalnya kasus-kasus kecelakaan itu dibiayain oleh Jiwasraya ya. Jasara Harja, mohon maaf. Jadi itu ada syaratnya tertentu. Misalnya dia tidak boleh dalam keadaan mabuk, tidak boleh dalam keadaan tidak punya SIM, ataupun misalnya kendaraannya aktif dalam pembiayaan pajak. Tapi faktanya di lapangan banyak hal-hal yang menyangkut hal demikian. Nah begitu dia masuk, rumah sakit tidak akan menolak. Tapi pada saat pembiayaan mungkin akan ditagihkan secara pembiayaan umum. Nah ini akan menjadi hal, kita kan anggota BPJS atau kita membayar BPJS, tapi faktanya kan memang itu tidak dapat dibiayakan, aturannya seperti itu. Nah ini mungkin kita juga memberikan pendidikan ya ataupun edukasi terhadap masyarakat warga, bahwa ada hal memang yang mungkin tidak dapat dibayarkan atau dibiayain oleh BPJS. Itu salah satu contoh. Nah satu lagi misalnya kasus-kasus mohon maaf percobaan bunuh diri. Ini juga menjadi tidak menjadi concern pembiayaan terhadap BPJS. Masyarakat kan taunya punya BPJS apapun gratis, tapi ada hal tertentu yang memang itu tidak dapat ditanggung atau dibawain oleh BPJS. Kita ambil contoh, concern Pemprov DKI dalam hal ini cukup tinggi. Pak Gubernur dengan kebijakan beliau misalnya pada saat terjadi UNRAS atau kemarin kasus adanya ledakan di salah satu SMA, itu semuanya ditanggung oleh Pemprov DKI.
dengan syarat dibiayain oleh setara kelas 3. Dalam hal ini kita melihat memang itu korban. Tapi kalau pada saat itu menjadi tidak korban, itu menjadi yang tadi menjadi masalah baru buat rumah sakit terutamanya. Nah ini paling banyak kami mendapat juga keluhan, beliau mungkin merasa sebagai warga yang memiliki BPJS, tapi pada saat terjadi kecelakaan itu tidak dapat dibiayain atau tidak dapat dibiarkan oleh BPJS. Karena ada syarat tertentu, dia harus memiliki surat keterangan kepolisian terjadinya kecelakaan. Kecelakaan yang seperti apa? Kalau mungkin dia korban, mungkin itu dapat dibiayain oleh BPJS ya, Pak Elsa ya, setahu saya. Tapi pada saat itu bukan menjadi korban atau dia seperti KLL tunggal, itu harus dibuktikan kembali. Apakah dia dalam keadaan tidak sadar atau mabuk misalnya, atau memang ada hal-hal lain yang terjadi di sana. Nah hal-hal ini yang kadang-kadang menjadi salah satu sumber layanan kesehatan yang dikomplain oleh masyarakat. Ini juga perlu disampaikan di edukasi ini. Semoga mudah-mudahan ke depan hal-hal seperti ini tidak menjadi pertanyaan lagi. Karena ini paling sering ini kasus ini. Nah kemudian yang menjadi satu pelayanan kesehatan lagi itu adalah kebutuhan daripada ruangan. Karena kita antrian di IGD itu terlalu lama. Padahal kita memang punya standar bahwa pelayanan di IGD itu maksimal atau 8 jam itu udah maksimal untuk kasus-kasus berat. Karena apa? Pasien harus dievaluasi dulu. Apakah dia bisa pulang? Ataukah memang dia harus rawat inap? Atau seperti apa? Nah ini kadang-kadang masyarakat kurang peka terhadap hal ini. Jadi lewat 2 jam aja sudah merasa terlalu lama di IGD. Pasti akan dilayanin, tapi memang pada saat dilakukan triase ataupun penapisan di IGD, kita akan melihat kasus itu. Apakah kasus itu memang wajib untuk rawat inap? Atau memang pasiennya cukup rawat jalan. Kenapa tidak semua pasien harus rawat inap? Tentu kita akan memilah tingkat kebutuhan mana yang harus kita utamakan untuk sebagai pasien rawat inap. Kalau memang dia masih bisa untuk rawat jalan, tentu kita akan mengarahkan ke rawat jalan. Mungkin hal-hal demikian Bang Idam. Nah, kan tadi Ibu sampaikan Mpok sampaikan terkait dengan masalah ruangan nih. Yeah. Terutama ruangan untuk khusus. Yeah. Seperti UGD, ICU, NICU, PICU. Ya. Hari ini idealnya kalau kita bicara dari 100% nih, baru sampai tahap berapa persen sih untuk mengcover Jakarta, khususnya masyarakat Jakarta dulu nih? Ya. Kita sampaikan data fakta dulu ya. Kalau dari data yang ada di kami, jumlah bed kita tuh ada 28.410 buah. Jadi 10 bed. ICU-nya ada 1.532 bed. Kemudian ada PICU 366 bed, kemudian NICU 696 bed, rawat inapnya sekitar 25.816. Kemudian kita melihat angka bornya. Angka bor total di Jakarta masih 43%. Artinya ini masih cukup untuk menampung warga DKI Jakarta. Tetapi kemudian kenapa kebutuhan bed ini masih banyak? Ya karena yang dicari adalah ruangan intensif, ruangan isolasi. Nah ini di peraturan Permenkes sendiri masih diwajibkan hanya 10% dari jumlah bed. Jadi misalnya bednya ada 200 total, maka kewajiban rumah sakit menyediakan ruangan intensif itu hanya sekitar 20 bed. Jadi sekitar 20 bed itu juga dibagi, 6% untuk dewasa, 4% untuk anak. Nah ini kan angka ini terlalu signifikan. Sementara kalau kita melihat saat ini, kasus-kasus yang berat itu adalah kasus-kasus yang membutuhkan rawat inap intensif. Nah, hal-hal ini yang menjadi antrian cukup panjang pada saat pasien-pasien yang membutuhkan tersebut ada berada di IGD. Mungkin demikian Bang Idam. Oke, Bu. Nah, ini kan menarik ya, artinya memang kalau kita sadari kebutuhan terkait dengan ruangan-ruangan baru terutama untuk yang intensif ini memang sangat mendesak. Betul. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah terutama di Jakarta. Karena ya ini hampir semua anggota DPRD DKI Jakarta yang turun ke masyarakat nih ketemu warga, kalau ditanya susah nggak cari kamar di rumah sakit, jawabannya susah gitu loh. Padahal memang kita juga terkendala dengan realita bahwa memang terutama untuk ruangan-ruangan yang memang tertentu kita memang masih kurang. Betul. Artinya ini juga nanti disampaikan kita ke anggota DPRD untuk mendorong nih bangun rumah sakit khusus yang memang pelayanannya juga lebih maksimal dalam hal penyediaan kamar-kamar yang khusus untuk penanganan penyakitnya. Iya. Bang Idam, ada satu mungkin informasi terbaru dengan Undang-Undang 17 tahun 2023.
Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan kebijakan ke depan bahwa rumah sakit itu kan mungkin sudah beberapa hari terakhir ini ada satu statement Pak Menteri dalam hal ke depan rumah sakit akan sesuai jenjang kompetensi, bukan lagi kelas. Kalau sekarang kan dari kelas puskesmas harus ke D, ke C, ke B, ke A, tapi nanti akan sesuai dengan penyakitnya. Jadi itu akan dikembangkan layanan unggulan, ada 12 layanan unggulan, 5 diantaranya yang utama, yang prioritas ada kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Dan ada 24 layanan lagi yang juga dikembangkan. Nah, yang selalu menjadi masalah itu kan terhadap penyakit-penyakit yang agak berat ya. Bisa saya sebut mungkin kanker ya, atau jantung, atau stroke. Itu yang agak terlalu sulit mencari ruangannya. Nah, nanti untuk ke depan ini dengan adanya kebijakan tersebut dan Dinas Kesehatan sudah membuat grand design terhadap pengembangan layanan rumah sakit ini, kita menentukan rumah sakit mana sesuai layanan unggulannya. Kita harapkan nanti di situ akan menyelesaikan kebutuhan daripada masyarakat sendiri. Sebenarnya masyarakat itu butuhnya rumah sakit yang seperti apa? Apa yang harus dia selesaikan? Kita harapkan dia selesai di A to Z. Artinya A to Z dia harus selesai di satu rumah sakit sehingga tidak terlihat bahwa warga ini menjadi hospital tour. Jadi ditransfer rumah sakit antar rumah sakit. Nah, ini yang harus kita kaji kembali, termasuk diantaranya kebutuhan SDM, sarana prasarananya, dan ruangan-ruangan tadi yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Mungkin begitu Bang Idam. Nah, salah satu yang memang saat ini juga sempat diperjuangkan, bahkan terus diperjuangkan oleh fraksi Partai Gerindra ini terkait dengan rumah sakit khusus. Salah satunya misalnya rumah sakit khusus jantung, rumah sakit khusus ibu dan anak. Betul. Yang memang kemudian kita berharap penanganannya jadi lebih efisien gitu dan juga maksimal gitu. Nah, menurut Mpok sendiri ide-ide gagasan seperti itu menarik atau bagus nggak sih untuk ke depan? Ini sejalan yang seperti saya sampaikan tadi. Dalam hal ini Presiden dengan asta cita beliau di keempat ya, saya kalau nggak salah itu, bahwa penguatannya itu memperkuat pembangunan SDM. Artinya kita itu sains, teknologi, pendidikan, kesehatan. Nah, salah satunya tadi kalau Partai Gerindra mendukung dengan layanan keunggulan tadi itu sangat sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden untuk kesehatan ada di Indonesia. Dan kalau saya nggak salah Prof. Gufron ya sudah menyampaikan ya bahwa memang ke depan seperti itu Bang Idam, bahwa kita bisa langsung menuju sesuai dengan kebutuhan si pasien. Itu tadi saya bilang. Jadi jangan harap lagi, kita harapkan tidak ada lagi pasien dilakukan hospital tour dari antar rumah sakit, nggak bisa langsung rujuk lagi sehingga nanti golden period terhadap penyakit tertentu itu hilang. Yang itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Wah, kita kedatangan anggota DPRD DKI Jakarta nih, Bang Yuda Pradana. Waalaikumsalam. Selamat datang, Bang. Terima kasih Bang Ida. Oke, senang kita hari ini langsung tadi ada kedatangan Pak Yuda, Bang Yuda. Nah, Siap. jadi kita mau lanjutin nih, Bang. Silakan. Terkait dengan pembahasannya. Nah, Pok, tadi kan kita udah sampaikan terkait dengan rencana pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah terkait dengan spesifikasi nih. Tapi ada hal yang urgent yang perlu kita juga tahu nih informasinya terkait dengan masalah rujukan. Mungkin Pok Elsa dulu nih terkait dengan rencana pemerintah pusat untuk menghapuskan jenjang. Itu sebetulnya seperti apa sih, Pok gitu? Mungkin di sini fokusnya adalah memprioritaskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan medis yang match dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau sederhananya mungkin kalau bahasanya dari BPJS gitu ya, adalah rujukan berbasis kompetensi gitu ya. Dan itu sebenarnya sangat align gitu ya, apa yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah sekarang, dan pentahapan implementasinya sekarang secara bertahap sudah kita coba, di mana kita melakukan profiling dari fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan setiap vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu sudah kita profile kemampuannya apa, sarana prasarananya bagaimana, kemudian ketersediaan dokternya seperti apa gitu ya. Nah, jadi pada saat pasien membutuhkan layanan kesehatan dan dirujuk, mungkin yang ikonnya nih ya Pak, rujukannya ribet gitu ya, rujukannya harus ke D, lalu ke C, ke B, ke A. Sebenarnya sudah banyak simplifikasi yang ada saat ini. Sederhananya misalkan pasien dengan diagnosa harus melakukan cuci darah gitu ya. Pada saat sudah berada di rumah sakit, itu sekarang sudah tidak perlu lagi ke FKTP karena setiap perpanjangan rujukan itu tinggal perpanjangan administrasi di rumah sakit sendiri. Jadi pasien-pasien gagal ginjal yang hemodialisa itu sebenarnya nggak perlu ke FKTP karena sudah langsung seumur hidup selama membutuhkan layanan. Ada 9 simplifikasi yang sudah existing sekarang berjalan. Misalkan pasien kanker, kemudian pasien jantung,
kemudian talasemi, hemofili, yang pada saat sudah berkunjung ke rumah sakit kelas A, itu membutuhkan layanan dari FKTP sudah bisa langsung rujukan 3 bulan, itu langsung ke rumah sakitnya. Dan tidak harus juga sekarang di luar penyakit itu harus D, C, B, A gitu ya. Tapi tentu ya kita bicara tentang kebutuhan masyarakat akan layanan. Dan seringnya Pak, perspektif terhadap kebutuhan layanan inilah yang berbeda antara dokter dengan pasien. Pasien sering berpikir, oh saya harus ketemu subspesialis di rumah sakit A dan harus dokter itu. Nah, padahal sebenarnya kalau semua pasien harus langsung ke sana, bagaimana rumah sakit ini akan memanage pasien secara berkualitas gitu. Nah, makanya yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat. Memang di gate awal itu memang rumah sakit dengan kompetensi awal itu harus men-screening apakah pasien ini memang membutuhkan layanan subspesialis atau dengan alat tertentu. Yang apabila kemudian dibutuhkan, ini sebenarnya sudah bisa dilanjutkan. Karena kan kalau menuju kepada tadi dari kelas menjadi kemudian berbasis kepada kompetensi ini gitu ya, kita harus betul-betul mapping nih gitu ya. Misalkan memang butuh dokter subspesialis anak di RSCM atau di Tarakan gitu ya. Nah ini yang kemudian harus betul-betul dipilah oleh dokter-dokter di tahap di FKTP ataupun di rumah sakit kelas di bawahnya. Sebenarnya kita align menuju ke sana dan kita mencoba memangkas rujukan-rujukan yang betul-betul hanya untuk birokrasi administrasi. Oke, jadi kalau misalnya kan contoh saya nih. Jadi banyak warga tuh yang minta, Pak Yuda tolong dong, saya udah dirawat misalnya di Darmais karena dia sakit kanker. Saya per 3 bulan saya mesti urus rujukan lagi. Nah sekarang berarti dari FKTP Pak Yuda ya, bisa langsung ke Darmais. Langsung ke Darmais ya. Selama memang sudah betul tegak diagnosa kansernya dan sudah pernah berobat di Darmais. Nah berarti memang yang dibutuhkan masyarakat adalah edukasi nih. Nah, edukasi supaya mereka bisa memahami bahwa keputusan pemerintah untuk tidak memberlakukan berjenjang lagi ini sebenarnya ada kemudahan gitu loh, sehingga masyarakat bisa mengetahui sehingga pada saat sakit ini bisa melakukan percepatan dalam melakukan pemeriksaan. Begitu benar ya? Nah, jadi kita butuh nih kolaborasi bersama gitu untuk diedukasi kepada masyarakat di DKI Jakarta. Benar Bu ya? Benar. Dan ada mungkin satu penting Pak Yuda yang penting banget mungkin kita sampaikan ke masyarakat. Misalkan kalau kita sebut aja rumah sakit PON gitu ya, rumah sakit dengan kapasitas operasi kondisi yang sangat berat, itu kan mempunyai kapasitas terbatas. Nah seringnya masyarakat berpikir bahwa once mereka melakukan tindakan operasi berat di sana, nextnya harus selalu di sana. Nah itu tentu mengurangi kesempatan untuk mereka yang membutuhkan, yang betul-betul urgent untuk dilakukan tindakan kompleks itu, karena banyaknya case-case yang sebenarnya bisa ditangani di rumah sakit di bawahnya. Nah, sehingga kemudian masyarakat harus memahami pada saat kemudian sudah dilakukan operasi berat, yang kemudian kondisi sudah stabil, bisa saja sebenarnya diterapi dan dilanjutkan rawat untuk di rumah sakit di bawahnya. Di kelas B atau kelas C gitu. Betul. Karena di situ ada subspesialis juga, ada spesialis. Karena kalau semua yang after ini harus ke sana, maka mereka yang harus urgent ini akan terus menunggu. Mungkin Pak Yuda pernah dengar. Akhirnya harus sebulan, 2 bulan, bahkan mau operasi 3 minggu gitu ya. Bahkan beberapa waktu lalu tuh bisa sampai 3 bulan, 1 bulan. Karena merasa, saya kok dipulangkan ya, saya kok dibalikin. Masyarakat sering berpikir seperti itu. Padahal tujuannya adalah ada pasien prioritas yang lebih urgent untuk tindakan itu. Dan dengan case yang sudah stabil, bisa ditangani dengan kompetensi di rumah sakit lainnya. Nah ini kita mendistribusi layanan agar kemudian masyarakat mendapatkan layanan berkualitas. Seperti itu Pak Yuda. PR-nya begini Bang Idan. PR-nya dari teman-teman Dinas Kesehatan bersama BPJS bikin infografisnya. Nah nanti kita bantu komunikasikan kepada warga Jakarta sehingga nanti bisa terinformasikan. Khususnya kita manfaatkan juga teman-teman Dasawisma. Karena kan Dasawisma menangani 20 kepala keluarga, kartu keluarga. Ya, jadi itu bisa dibantu untuk edukasi ke masyarakat Bang Idan. Sehingga masalah rujukan ini bisa langsung terjawab. Benar Bu ya? Betul. Jadi selama memang tadi ada 9 yang tahap awal sekarang yang sudah kita implementasikan. Karena yang tadi disampaikan Mpok Safitri masih ongoing progress. Tapi kita sudah memulai bahwa mereka yang memang sedang operasi atau yang memang dalam diagnosa tertentu tersebut, itu tidak harus berjenjang seperti itu. Karena mereka
sudah mendapatkan layanan di rumah sakit yang tertinggi Satu lagi, kelasnya. kalau mau nanya-nanya masalah rujukan, kontaknya ke siapa? Nah, Nah. Pak izin Pak, kita tuh punya Jack Connected Pak. Oke. Jack Connected Bang tuh, Yuda. Bang Yuda jadinya nih. Mohon izin dipanggil Bang Yuda nih hari ini. Bang botak berjenggot. Ya Bang Yuda, bahwa sebenarnya DKI itu mungkin satu langkah lebih cepat ya. Oke. Kita punya Jack Connected. Jack Connected itu yang menjawab adalah spesialis emergency Pak. Jadi itu yang akan menapis kebutuhan pasien. Jadi itu sudah melibatkan yang tadi rujukan tadi nggak ada. Jadi memang akan dicarikan rumah sakit sesuai kebutuhannya. Kadang-kadang kan masyarakat gini ya, nyeri dada, dia langsung berpikiran jantung, belum tentu. Betul. Nah jadi itu biasanya kita akan memilihkan pakai sistem Jack Connected itu. Oke. Yang Kementerian Kesehatan sendiri sedang mengembangkan dengan rutenya. Oke. Nanti rujukan itu akan mengikuti yang statementnya Pak Menteri bahwa akan sesuai dengan kompetensi. Jakarta sudah memulai dengan Jack Connected. Oke. Dan itu sudah di launching tahun lalu oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri juga dihadiri. Dan saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan satu lagi kelebihan Jakarta, kita punya pasukan putih Pak. Ya, Pasukan putih baru itu nih ya, betul tahun ini baru ya. nih Pak. Mantap. Ini kan Oke. didukung juga nih oleh anggota-anggota dewan kita nih yang terhormat ini Siap. memang sangat amat. Jadi pasukan putih itu dibekalin dengan alat. Nah alat ini langsung bisa mendeteksi in-house, jadi di rumah. Jadi nggak semua pasien, apalagi misalnya pasien post cancer yang membutuhkan rawatan, biasanya kan orang berpikir gini, pasien dengan kelumpuhan harus dirawat. Kalau kayak gitu kita nggak akan dapat kamar, karena akan dihuni dia akan berlama-lama harinya, sehingga mana tahu dia sudah dalam keadaan. Nah tadi seperti kata Mpok Elsa, sehatnya masyarakat berbeda dengan sehatnya orang medis Pak. Nah post stroke itu seperti orang, misalnya kalau orang umum akan melihat kalau dia belum bisa jalan artinya belum sehat, dia belum bisa makan sendiri belum sehat. Nah inilah yang dikatakan paliatif Pak. Nah ini yang akan dibantu oleh teman-teman kita pasukan putih. Gitu Bang. Nah, Bang, ini juga satu hal yang kemudian banyak ditanyakan masyarakat nih Bang. Ya. Terkait kenapa sih BPJS tuh kemudian makin lama makin banyak penyakit yang tidak di cover. Jadi akhirnya tuh orang ke rumah sakit tuh berdebat. Bulan lalu kita di cover, kok sekarang nggak di cover gitu loh. Ataupun kemudian ketika ada penyakit kan gini ya, orang sakit tuh kan nggak pilih-pilih gitu. Betul. Tengah malam sakit, kemudian ini rujukannya harus ke puskesmas. Tapi kan kita nggak bisa milih sakitnya kapan. Dan yang paling logis itu kan yang 24 jam itu rumah sakit. Iya. Nah sebetulnya seperti apa sih Pok BPJS itu menilai ataupun kemudian membuat regulasi? Karena masyarakat luas di Jakarta ataupun di Indonesia seluruhnya berpikirnya kalau udah di cover BPJS, di cover terkait dengan kesehatan, Pokoknya semua penyakit. semua penyakit penyakit. masuk Gratis. gratis gitu. Gimana? Nah, itu gimana sih Pok? Iya, Gitu. seru banget ya. Makin sore Iya, makin hangat nih. Iya, buat bantu edukasi ke masyarakat. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari dulu semenjak lahirnya undang-undangnya sampai Iya. sekarang tuh manfaatnya nggak berubah gitu ya. Iya. Jadi manfaat yang diberikan oleh JKN ini kan adalah manfaat medis. Artinya Oke. sesuai dengan kebutuhan medis Oke. daripada pasien Oke. gitu ya. Nah, kebutuhan medis yang diberikan ini bisa didapatkan di fasilitas tingkat pertama dan di fasilitas tingkat rujukan. Nah, mungkin yang rame yang terakhir ini adalah UGD, kegawat daruratan. Ya. Nah, ini yang seru nih kan ya Pak Yuda. Betul sekali. Jadi, Karena ada yang udah nyampe ternyata Disuruh dianggap pulang. tidak darurat, disuruh Tidak pulang. darurat. Udah disuruh pulang, disuruh bayar. Disuruh bayar. Nah, Nah, coba dijelaskan. ini yang seru nih. Tapi sebenarnya kalau bicara manfaat, selama ini sesuai dengan kebutuhan medis Ya. gitu ya, ini pasien mendapatkan hak penjaminan. Tapi mungkin sedikit menyampaikan tadi Mpok Safitri bahwa adalah sakitnya. Kalau kecelakaan itu beda penjamin. Nah, kalau kecelakaan kerja itu ada badan Jasa yang lain BPJS. menanggung gitu ya, Oke. BPJS tenaga kerja. Tenaga kerja. Kalau dia kecelakaan kerja, kalau ASN berarti Taspen, kalau Iya. TNI Oke. berarti Asabri. Firm bahwa ini adalah sakit. Dan yang berikutnya bukan kecelakaan lalu lintas, karena kecelakaan lalu lintas yang ditanggung adalah yang tunggal. Oke. Kalau dia ganda itu ditanggung kalau Jasara Harja sudah menanggung sampai dengan plafon tertentu, sisanya Sisanya di cover BPJS. oleh BPJS Satu lagi, Kesehatan. kalau korban tawuran, korban begal, Nah, masuknya di mana? itu tidak termasuk kepada negatif list yang Oke. tidak mendapatkan Tanggungan. tanggungan karena itu adalah hal-hal yang tidak dijamin di dalam jaminan kesehatan. Jadi Betul. misalkan korban teroris atau korban yang tadi begal dan seterusnya itu diatur di dalam penjaminan lainnya. Ada peraturan lain yang menjamin dan lembaga lain. Nah, terkait dengan tadi menarik nih kata Pak Yuda, UGD. Ini nih yang rame nih Bang Idan. Kalau bicara tentang kegawat daruratan, itu sebenarnya adalah kondisi yang mengancam nyawa, menimbulkan kecacatan. Kalau tidak ditangani malam itu akan terjadi resiko buat peserta. Namun kadang-kadang ini yang terjadi perbedaan persepsi.
antara masyarakat ini gawat darurat, menurut dokter bukan, gitu ya. Misalkan anaknya sakit baru sehari, demam, dikasih obat sekali nggak turun, udah langsung ke UGD gitu ya. Jadi persepsi ini yang memang harus kita edukasi ya Pak Yuda ke masyarakat. Tapi sebenarnya dijamin atau tidak, kalau pasien ini kegawat daruratan udah pasti dijamin gitu ya. Kalau bukan kegawat daruratan tapi indikasi rawat inap, ini pun dijamin sebagai paket rawat inapnya. Gitu ya, karena kan misalkan masuk dengan demam tinggi, ternyata pasiennya adalah demam berdarah, memang tidak kegawat daruratan tapi membutuhkan rawat inap pada saat itu dijamin. Gitu. Tapi kalau masuk dengan kondisi yang tidak membutuhkan indikasi rawat inap dan juga tidak masuk kategori penanganan kegawat daruratan, ini tidak dijamin oleh jaminan kesehatan. Ini yang perlu kita edukasi biaya kepada rumah sakitnya masyarakat. berarti ditanggung oleh pasien. Pasien, Nah, betul. yang menentukan itu gawat darurat atau tidak, dokter yang ada di rumah IGD. sakit, betul. Oh, berarti tugasnya dari dokter di IGD untuk mengedukasi, Betul. mengedukasi Betul. kepada pasien dan keluarga pasien gitu ya. Betul. Jadi tadi yang disampaikan di awal itu Pak Yuda, Bang Idan, yang terpenting, persepsi terkait dengan penyakit itu berbeda antara masyarakat dengan dokter. Dokter mengatakan ini bukan gawat darurat, sebenarnya masih bisa dirawat jalan, minum obat, nanti konsul lanjutan pengobatan yang ini. Itu sebenarnya memberikan manfaat juga buat peserta. Bukan berarti dirawat itu pasti sembuh. Bisa jadi terinfeksi penyakit-penyakit lain, kena nosokomial gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang perlu terus kita edukasi ke masyarakat. Tapi selama indikasi rawat inap, selama gawat darurat itu dijamin. Jadi nggak pilih-pilih sakitnya gitu Bang Idan. Bang Po, sebelum kita lanjut lebih seru lagi nih, kita mau nawarin dulu Abang dan Po mau teh apa mau kopi? Saya air putih aja. Saya juga yang sehat, air putih. Saya sehat. Ini bicara kesehatan jadi air putih semua. Aman? Iya, aman. Ya, terima kasih. Nah, saya mau nanya masalah tadi yang rawat inap. Mungkin belum dibahas tadi masalah banyak laporan ke saya. Warga, ini bukan di RSUD ya, tapi di rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta ada yang melaporkan ke kami, dirawat 3 hari, belum sembuh total, udah disuruh pulang. Habis itu kalau mau masuk lagi, bisa pakai rujukan atau langsung aja masuk ke IGD kalau darurat. Nah, ini bagaimana nih menyelaraskan persepsi antara BPJS dengan seluruh rumah sakit dengan pasien gitu. Karena kalau kita baca informasi, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa 3 hari harus pulang. Karena contohnya ibu saya almarhum kena kanker, dirawat di Darmais hampir 1 bulan, tapi tidak disuruh pulang. Nah ini banyak simpang siur nih informasi di masyarakat. Nah ini yang harus diluruskan oleh Dinas Kesehatan sama teman-teman BPJS bahwa tidak ada aturan tersebut. Atau apakah ada hukuman buat rumah sakit yang memulangkan pasien. Nah ini coba penjelasannya. Ini lagi ramai di masyarakat. Lagi ramai, betul. Ya. 3 hari pulang gitu ya, betul. Paketnya habis gitu. Betul. Mungkin dari saya dulu kali ya, perspektif perawatan ya. Pak Sapitri yang punya rumah sakit nih. Ya izin Bang Idan bahwa memang kalau kita melihat aturan nggak ada. Tapi kalau kita melihat tadi kembali ke perspektif bahwa pada saat dokter penanggung jawab pasien menentukan bahwa pasien ini sudah layak pulang, bahasa layak. Jadi belum tentu layaknya kita dokter dengan layaknya masyarakat itu sama lagi. Jadi misalnya dengan pasien, saya ambil contoh pasien demam. Pasien demam itu sebenarnya dalam kontekstual medis 37,5 itu masih normal. Tetapi dari kacamata warga masyarakat biasa mungkin 37,5 itu masih demam. Nah jadi hal-hal seperti ini tuh sering terjadi juga Bang. Jadi ini memang harus kita terus berulang kali mengedukasi karena memang kalau saya melihat untuk Pemprov DKI Jakarta warganya itu sangat melek kesehatan. Jadi ada nyeri sedikit mereka akan akses dan begitu banyaknya Vaskes ada di DKI Jakarta sehingga memudahkan. Nah memudahkan ini tentu akan semakin banyak timbul keluhan-keluhan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Karena kalau mereka semakin mengakses tentu semakin banyak yang mereka harapkan dari pelayanan kesehatan. Kalau memang kita berbicara dengan tadi kembali misalnya pasien lansia dengan kasus-kasus berat misalnya stroke ya. Nah, mungkin keluarganya berpikir kalau dibawa ke rumah tidak ada yang akan merawat. Nah mungkin dia berharap perspektifnya itu orang tua ataupun kerabatnya yang mungkin dengan kasus-kasus berat tadi minimal dapat mandiri. Nah ini yang agak berbeda. Padahal kita akan melihatnya, oh keluhan tanda-tanda stroke-nya sudah menghilang, tensinya sudah rendah, demamnya sudah nggak ada, keluhan vitalnya tidak ada. Nah sehingga
sebisa mungkin sebenarnya orang tersebut dibawa pulang sehingga tadi infeksi nosokomial atau infeksi tambahan yang akan didapat dari rumah sakit itu semakin meminimalkan. Semakin kalau orang semakin lama di rumah sakit, tentu faktor-faktor rentan lainnya banyak, Bang. Jadi kita memang masyarakat memang harus diedukasi juga. Tidak semuanya pasien yang lama di rumah sakit itu baik. Bahkan mohon maaf, Bang, kita bisa ambil contoh pada saat COVID pun kita sudah ada batas hari. Jangan terlalu lama di rumah sakit karena daya tahan tubuh kita juga kurang baik. Jadi masuknya pola penyakit itu semakin bertambah. Tapi kalau dikatakan apakah ada aturan pasien harus segini-segini, itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Kalau ada yang disuruh pulang nih, 3 hari belum sembuh disuruh pulang, lapornya ke siapa? Nah, kalau lapor mungkin kalau dari secara medis ke kami, Dinas Kesehatan. Tetapi mungkin kalau ada hal-hal lain di kontekstual, misalnya ada beberapa oknum ataupun hal lainnya ya, kalau untuk itu kita harus melihat kembali, Bang. Apa yang menyebabkan seorang dokter mengambil keputusan Biar pasien ini dapat dianalisa lagi ya, dianalisa ya. betul. Nah itu ke 112 atau ke berapa? Ke kontaknya? kita, ke Dinas Kesehatan langsung. Biasanya CRM ke semua itu kita buka. Bisa ya? Bisa. Oke. Ke BPJS Kesehatan pun juga bisa. Pak Yuda atau Bang Yuda ya? Kalau Bang Yuda nyuruhnya Bang Yuda. Bang Yuda aja. Aduh, saya jadi deg-degan ya. Jadi kalau terkait dengan hari rawat tidak ada ketentuan. Yang pasti semuanya adalah selama dokter menyatakan kondisinya stabil, boleh pulang. Tadi disampaikan oleh Mpok Safitri. Tapi apakah ada potensi kejadiannya memang belum selesai stabil tapi dipulangkan? Ada, faktanya ada gitu ya. Faktanya ada. Tapi di BPJS Kesehatan kita punya indikator kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan. Di mana di indikator kepatuhan ini adalah bahan untuk mengevaluasi apakah vaskes khususnya tadi swasta yang disampaikan oleh Bang Yuda ini memang mempunyai keluhan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati di kontrak. Hal-hal yang tidak sesuai di kesepakatan kontrak ini menjadi bahan evaluasi kita untuk perpanjangan kerjasama ataupun hal-hal lain yang kalau ada keluhan ini kita akan analisa layanannya, kita akan evaluasi apakah ini memang moral hazard gitu ya. Ataupun terindikasi fraud gitu ya, yang memang sanksinya bisa sampai pemutusan kerjasama gitu ya, ataupun memang karena perbedaan persepsi terhadap sakitnya. Tapi bahwa kemana kalau di BPJS laporannya, di setiap rumah sakit itu kita punya BPJS 1. Itu petugas BPJS siap membantu, yang kalau di rumah sakit itu dipampangkan nomor handphonenya. Ada petugas rumah sakitnya, ada petugas BPJS Kesehatan. Setiap rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Yang kerjasama BPJS. Nanti ada BPJS 1. Itu adalah pegawai BPJS yang ada nomor handphonenya, siap dihubungi setiap waktu untuk melaporkan hal-hal tersebut. Dan saya sering mendapatkan laporan itu dan biasanya kita akan konfirmasi dulu ke rumah sakit, ini memang kondisinya seperti apa, layak dipulangkan atau tidak. Karena kami mempunyai juga evaluasi yang kita namakan tadi itu adalah readmisi, pasien yang dipulangkan masuk kembali. Iya, karena itu datanya ada ya? Ada. Iya, itu penting tuh. Betul, karena gini Bang, paket BPJS itu kan satu paket layanan. Betul. Jadi nggak lihat berapa hari rawatnya, gitu. Nggak lihat apa yang diberikan, tapi misalkan ini pasien usus buntu operasi dibayar 20 juta misalkan gitu ya. Mau dirawatnya 3 hari, 10 hari dengan kondisi tanpa tambahan tertentu seperti itu. Nah, memang ada potensi moral hazard dipecah. Karena kalau dipecah dapat 2 paket. Nah, itu fraud dong jatuhnya. Itu jatuhnya fraud. Oh, makanya di blacklist aja rumah sakitnya bisa. Betul. Oh, Makanya kenapa kami dengan Dinas Kesehatan itu mempunyai tim anti kecurangan JKN. Di mana tim anti fraud itu beserta asosiasi, kemudian Dinas Kesehatan, kita biasanya melakukan evaluasi terhadap data-data yang kita lihat ada potensi kecurangan. Tapi secara mandiri pun ini adalah aktivitas rutin dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada laporan misalkan nih ya Bang, kayak tadi ternyata tidak sesuai, terus kita cek ternyata tidak sesuai, kami menerbitkan SP, surat peringatan. Dan di dalam kontrak, SP1, SP2, kalau SP3, SP2 terbit, masih tidak ditindaklanjuti dalam kurun 30 hari pengakhiran kerjasama. Dan di DKI walaupun vaskesnya banyak gitu ya, proporsi peserta JKN itu kan mayoritas sekitar 70% Bang. Jadi kita marketnya besar gitu. Jadi yang dirugikan rumah sakit kalau putus kontrak kan? Betul. Ada beberapa rumah sakit yang kita putus kontrak itu nggak survive gitu ya. Karena memang proporsi JKN ini secara pembiayaan sangat besar dan ini memaintain kualitas sebenarnya. Jadi pada saat memang fraud, memang pelanggaran, laporkan.
yuk kita telusuri, kita Telusurin. investigasi, kita sanksi gitu ya. Tapi bahwa itu ada, tapi bukan berarti yang Menjadi utamanya adalah masyarakat harus paham bahwa pasien stroke dengan kondisi mungkin paling sering nih ya Bang Yuda, saya Iya. dapat laporan pasiennya masih pakai Masih selang di selang di hidung, hidung. tapi dipulangkan. Iya. Ini gimana? Iya. Kalau sampai selang hidung 1 bulan itu dirawat di rumah sakit, gimana yang lain yang mau operasi tadi? Uang kapasitas kita terbatas. Padahal pasien yang selang hidung sudah bisa dibantu Caregiver. mandiri oleh keluarganya, kemudian kontrol. Bukan berarti putus rawatannya, tapi dilanjutkan perawatan rawat jalan. Nah, Bisa konsultasi. Nah, oke. ini jadi 2 hal yang bukan saja rumah sakit kita. Ini salahnya rumah sakit nih gitu ya. Tapi di satu sisi masyarakat yuk paham, aware kondisi sakit saya paliatif bukan sih sebenarnya. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa rumah sakit itu solusi gitu loh Bang Yuda. Oke, saya paham sekarang. Satu lagi nih, yang masalah fraud tadi, obat. Ada yang udah berobat, Jadi kasih. dibilang obatnya buat sebulan, tapi ternyata cuma dikasihnya buat seminggu. Nah itu bagaimana mengatasinya? Apakah itu masuk dari fraud? Kan pasti kalau udah pakai BPJS dikasih sebulan untuk sebulan, tapi dikasihnya hanya seminggu, yang sisanya dia mesti beli di apotek luar secara mandiri. Nah itu gimana menangani ini? Laporkan. Jadi kenapa kemudian BPJS itu di beberapa tahun terakhir bikin namanya transformasi mutu layanan. Oke. Cepat, mudah, setara. Cepat cukup pakai KTP saja gitu ya. Mudah itu bisa pelayanannya simple gitu ya. Kemudian setara, tidak ada diskriminasi. Artinya paket yang sudah diperjanjikan itu harus didapatkan. Salah satunya adalah tidak ada iur biaya. Rumah sakit bilang obat kosong. Obat kosong itu tanggung jawab penuh rumah sakit untuk memenuhi itu. Jadi sebenarnya pada saat obat kosong itu rumah sakit harus memenuhi dan peserta tidak boleh membayar. Tapi kita harus pastikan juga Bang di ruang praktek. Kadang-kadang nih suka permintaan juga. Sendiri. Gitu. Jadi ada begitu. ada. Jadi permintaan pasien. pasiennya bilang gitu ya, Mpok, saya maunya obat yang ini dok, katanya Request. bagus Iya. gitu. Padahal Atau biasa pakai itu. itu. Secara prinsip yang kita jamin itu adalah sesuai dengan kebutuhan medis Iya. dan mendapatkan rekomendasi dari dokter. Selama permintaan dari pasien itu tidak bisa Oke, kita penuhi. berarti misalnya pasien penyakit jantung, dia dikasih obat 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan hanya dikasih 2 minggu. Berarti dia bisa lapor ke petugas BPJS yang di rumah sakit 1. tersebut. Betul. Kalau obatnya sudah tersedia, bisa diberikan. Iya. Misalnya 5 hari lagi sudah ada, dia tinggal datang kembali untuk mengambil obat. obatnya. Iya, Seperti itu betul, ya. Betul. Pokoknya yang penting warga Jakarta kalau ada kondisi seperti itu berani lapor. Lapor, Gitu. iya. Laporkan. Intinya BPJS itu berpihak kepada warga. Karena gini, mindsetnya Bang Idan, warga Jakarta karena dia merasa iurannya dibayarin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dia merasa tidak membayar iuran, dia merasa saya nggak punya hak gitu. Padahal itu bukannya tidak membayar, tapi Dibayarkan. biayanya dibayarkan melalui uang pajak warga Jakarta. Jadi warga Jakarta punya hak untuk melapor dan warga Jakarta punya hak untuk mendapatkan pelayanan Pelayanan terbaik terbaik. dari rumah Betul, sakit. Benar ya? Betul Bang Yuda. Oke. Jadi prinsipnya adalah tidak ada diskriminasi. Wah, sepakat saya. Makanya Sepakat. kenapa BPJS mengusung no diskriminasi terhadap pelayanan gitu kan, nggak mungkin ya mau kelas 3, kelas 2, kelas 1 yang membedakan itu hanya ruangan rawat inap. Betul. Tapi selama hak medis itu berhak didapatkan. Mau dibayarkan pemerintah atau tidak itu adalah warga yang membayar iuran. Ya. Hanya saja iurannya dibayarkan pemerintah. Jadi Betul. haknya sama. Duitnya kan jadi rakyat juga. Betul. Duitnya dari rakyat juga. Jadi sama-sama kita awasi JKN ini gitu ya. Kalau memang terdapat hal-hal seperti itu dilaporkan, Iya. kita akan sampaikan ke rumah sakit. Bahkan beberapa mungkin ada yang sudah kwitansi gitu ya, membayar obat sekian, itu juga laporkan. Kami akan komunikasikan dengan rumah sakit ini sesuai atau tidak, tapi kami meyakini rumah sakit komitmen. Karena kita sudah perjanjikan di dalam Yang penting kontrak. buktinya valid ya. Yang Valid. penting buktinya valid. Tapi memang PR kita tadi tuh, Bang, Pemahaman edukasi persepsinya yang harus sama. yang harus sama. Oke, berarti analisanya kasus per kasus ya. Iya. Betul. Ya, Bang. ini juga Lanjut, Bang sebenarnya Idan. ngejawab pertanyaan tadi. Sebenarnya saya mau nanya, Pok, terkait dengan masalah pelayanan ataupun tindakan. Karena beberapa minggu yang lalu mungkin saya juga lapor ke Bang Yuda nih. Ada rumah sakit yang mau tindakan kemudian disampaikan harus naik dulu nih dari penerima PBI ke kelas 1 baru bisa dapat tindakan, ataupun kemudian pasien baru 3 hari bahkan robek bagian lehernya gitu, masih berdarah, suruh pulang.
alasannya karena dokternya lagi cuti. Gitu. Nah ini hal yang kemudian banyak nih dilaporkan ke kami terkait dengan case to case-nya gitu. Nah ini memang yang jadi hal mungkin jadi bahan untuk perbaikan pelayanan terkait dengan komunikasi. Bang Pok gitu, bahwa banyak dokter-dokter, perawat-perawat kita ini yang belum dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik. Jadi kadang-kadang Bang Yuda apalagi nih tengah malam udah 24 jam belum bisa masuk ruangan atau nggak diapa-apain. Padahal sebenarnya sedang observasi. Nah biasanya masalahnya itu adalah terkait komunikasi. Ya saya selalu bilang kalau misalnya berawat di IGD, saya sampai bilang ke pasien bahwa di IGD itu lebih baik daripada di rawat inap. Karena IGD itu penanganannya langsung oleh dokter jaga yang ada di IGD. Dan perawatnya juga langsung di situ. Benar. Nah ini edukasi Bang Idan yang harus kita komunikasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di rumah sakit seperti itu. Saya setuju banget yang tadi tuh Bang Yuda, Bang Idan. Terkait dengan mungkin kita campaign tentang kadang-kadang kan kamar itu menunggu peserta pulang, dirapihkan dulu. Jadi tuh saya sering dapat keluhan, belum masuk kamar gitu ya. Terkesan masuk kamar itu adalah urgensi untuk terapi gitu ya. Betul. Tapi mungkin kita harus membedakan antara terapi yang dengan kenyamanan. Mungkin lebih kepada kenyamanan keluarga yang masuk ke kamar segera. Tapi bahwa sebenarnya pasien yang di UGD itu lebih intensif diawasi harus dengan kontrol dikontrol dulu. stabil. Kan ada beberapa pengecekan ya. Ada perlu di ronsen, perlu di MRI, CT scan dan lain sebagainya, cek darah dan lain sebagainya. Dan bukan berarti kemudian belum mendapatkan ruangan ke kamar tidak ditangani gitu ya, karena dia sudah ditindak dengan tepat. Nah ini mungkin kita sampaikan bahwa yang biasanya kami cek adalah sudah ditangani belum, sudah diperiksa belum, sudah dapatkan terapi. Kalau gitu ya kita menunggu ketersediaan ruangan rawat inap, mungkin seperti itu. Ke Mpok nih terkait dengan pelayanan Mpok. Terkait pelayanan yang ada di Jakarta ini, apa sih yang hari ini sedang ditingkatkan ataupun sedang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mungkin bisa dibagikan informasinya nih ke masyarakat Jakarta. Kalau yang terbaru tentu concernnya Pak Gubernur sendiri nih dalam membangun standar daripada rumah sakit. Beliau tuh berharap untuk menjadi rumah sakit berstandar internasional. Sebenarnya kalau kita bicara internasional itu agak terlalu high kan mendengarnya, wah Jakarta punya rumah sakit internasional. Sebenarnya saat ini pun Tarakan atau rumah sakit kita sudah banyak yang berstandar. Tapi menjadi tidak terkenal karena kita melakukan kampanye kurang besar. Padahal kita sudah mempunyai standar sendiri nih Bang. Jadi intinya kalau saya lihat bahwa yang harus kita benahi ke depan itu adalah tadi kebutuhan. Sampai mana kebutuhan masyarakat ini yang diinginkan ke semua rumah sakit. Kalau misalnya, mohon maaf nih, kita banyak kan, orang tuh taunya Tarakan kalau untuk RSUD. Semuanya pengen ke Tarakan. Padahal seperti tadi kata Mpok, bahwa kita masih banyak rumah sakit lain yang mampu tata laksana. Nah ini yang harus kita konsentrasikan. Kebutuhan masyarakat itu sesuai apa, itu yang akan kita transfer ke rumah sakit. Nah itu sudah dimulai dengan sistem Jack Connected tadi. Itu bisa diakses 7x24 jam. Ini yang kita harus edukasi lagi. Satu lagi bahwa rumah sakit itu bukan menjadi solusi akhir. Bahwa yang menjadi solusi akhir itu adalah sebuah keluarga. Keluarga yang tahu siapa kita. Jadi kita berharap sebenarnya pada pasien-pasien yang kita kalau bilangnya itu dengan kasus paliatif ya Bu ya. Bahwa itu memang lebih baik berada di keluarga. Jadi kalau rumah sakit adalah untuk penanganan terapi awalnya, selanjutnya kita berharap adanya di keluarga. Benar sih, saya setuju itu. Dan saya mau tanya, yang Jack Connected itu bentuknya aplikasi ya? Aplikasi. Harus download? Enggak, dia bisa dicek sehat. Di Jack Sehat itu langsung diklik saja. Betul, langsung diklik Pak. Jadi itu butuh sosialisasi kepada masyarakat bahwa itu program bagus tuh. Program bagus. Jadi kita mencari nanti ditangkap oleh penelpon oleh spesialis emergency yang kita memang 7x24 ada di sana. Dan nanti beliau yang akan melingkan rumah sakit mana yang sebenarnya layak untuk pasien ini. Jadi nggak semua pasien itu harus ke RSCM, nggak semua pasien stroke harus ke rumah sakit PON, dan seperti hal-hal lainnya masih banyak rumah sakit lain yang mampu tata laksana. Oke, satu Bang Idan, saya boleh nanya nggak? Boleh. Perihal waktu tunggu pasien. Ya. Jadi ada mindset dari masyarakat, pokoknya kalau BPJS sama dengan lama, gitu ya. Apalagi di farmasi. Apalagi kalau obatnya racikan. Ya, biasa kalau rawat BPJS berangkat pagi, pulang malam. Sore. Yang sakit tambah sakit, Betul. yang nemenin ikutan sakit.
minimal masuk angin Iya, gitu iya. ya. Itu kan ada Iya, banyak iya, kejadian di Banyak masyarakat seperti itu. meme-meme yang begitu. Kemarin pada saat rapat Komisi E kan saya mengusulkan harus ada program sistem antar obat ke rumah. Betul. Alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan. Itu Iya, memangkas waktu tunggu pasien di farmasi dari 3 sampai 4 jam jadi hanya 30 menit. Betul. Ya tadi dia nunggu di rumah sakit, akhirnya Bisa dia pulang. registrasi kemudian bisa pulang. Obatnya menunggu di rumah seperti yang dilakukan oleh beberapa aplikasi Iya. kesehatan. Nah, saya mau tanya, masalah waktu tunggu pasien ini, kan saya banyak dapat laporan di masyarakat. Kalau dokter menurut saya sudah oke lah. Mungkin 1 jam, maksimal 2 jam untuk waktu tunggu pasien di dokter, di rawat jalan di rumah sakit. Masalah ini, MRI sama CT scan. Nah, saya mau nanya nih Bu, Antriannya lama. Antrian. antriannya bisa 1 bulan, bisa sampai 2 bulan. Nah, ini kan harus kita perbaiki bersama Betul. gitu. Kalau misalnya yang berbayar langsung, ya dia bisa cepat. Tapi kalau yang BPJS, ya dia harus mengikuti antrian. Nah ini kan PR bersama nih antara Iya. BPJS dengan Dinas Kesehatan. Sehingga antrian CT scan, MRI, ini kan urgent untuk dilakukan gitu. Nah ini saya butuh penjelasan dari teman-teman kesehatan sama dari teman-teman BPJS. Bagaimana kiatnya untuk melakukan percepatan sehingga masyarakat peserta BPJS ini bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang lebih cepat. Mungkin kalau untuk saya dulu ya dari kesehatan ini Ya. Pak ya. Jadi kalau kami melihat itu bahwa saat ini tadi kembali ya bahwa masyarakat Jakarta ini sangat peka dengan kesehatan. Jadi mereka tuh sudah terbiasa dengan bahasa CT scan, MRI, padahal kadang-kadang belum diperlukan. Tapi kadang-kadang itu request dari keluarga pasiennya. Waktu tunggu sebenarnya kita sudah mencoba, kita nggak bisa memungkiri bahwa alat itu ada keterbatasan pakai. Jadi dia nggak bisa secara terus-menerus sehari itu sekian pasien karena panas. Karena itu memang alat suatu yang canggih itu memang butuh ruang untuk istirahat lah bahasa kita ya. Nah mungkin dibatasin 1 hari penggunaannya mungkin untuk sekitar 10 atau 20 pasien. Nah kalau kita melihat kebutuhan itu sendiri sangat banyak. Kita bisa melihat dari kasus rawat jalan. Kalau kita melihat rata-rata di rumah sakit, misalnya saya ambil untuk penyakit dalam. Itu bisa 1 hari pasiennya 50 sampai 100. Nah mungkin dari 50-100 ini 2 aja pasiennya yang untuk CT scan sudah memakan 2. Belum poli-poli lainnya. Nah ini yang membuat waktu tunggunya lama. Atau kemarin saya selalu mendapat keluhan dari rumah sakit vertikal, misalnya Darmais. Waktu tunggunya saya harus minta dimajukan gini. Nah seperti itu kembali. Karena rumah sakit vertikal ini kan nasional Bang. Jadi artinya pasiennya akan lebih 10 kali lipat lebih banyak. Betul, ya? Akan 10 kali lipat lebih banyak dari RSUD. Nah memang ke depan kita berharap sekelas CT scan itu bisa di tipe C atau di bawah tipe B. Saat ini kan masih adanya di B, di A, yang ke rumah sakit besar. Memang tidak bisa dipungkiri maintenance-nya cukup high. Jadi memang ada beberapa rumah sakit mempertimbangkan untuk pengadaan CT scan. Jadi lebih banyak saat ini kan masih menggunakan radiologi X-ray biasa. Tapi ke depan mungkin dengan ada dungunya dari teman-teman bapak-bapak di partai ataupun bapak-bapak di dewan, saya pikir kita mungkin akan ke depan nanti minta tolong Pok nih untuk pembiayaannya. Regulasi pembiayaan. Nanti kan soalnya sering begitu nih, kalau diadakan kita di tipe sekelas tipe C dibayar nggak itu nih? Boleh nggak ya? Nah, kalau tipe C mengadaan untuk MRI, CT scan, terus mengajukan ke BPJS, ada aturan yang sebenarnya penolakan dari aturannya? Sebenarnya kalau untuk standarisasi rumah sakit itu ada di Kementerian Kesehatan. Nah di standarisasi itu nanti akan dilihat sebenarnya 2. Kan kita bicara sebenarnya supply sama induce demand. Ya, sekarang kan kalau di kesehatan tuh supply induce demand gitu ya. Jadi selama prinsip yang dilihat adalah sarana prasarana ada dokternya atau tidak gitu ya. Sebagai contoh misalkan CT scan, MRI atau kita sebut kateterisasi jantung. Itu ada standarnya harus ada dokternya, dokter yang sesuai gitu. Jadi kalau secara prinsip BPJS itu akan mengacu kepada standar yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Misalkan pada saat Vaskes menambah layanan baru, menambah MRI, kita akan mengecek standar alatnya terpenuhi tidak, kemudian dokter yang bisa mengoperasikan nanti yang melakukan pemeriksaan itu ada atau tidak gitu ya. Jadi ini harus komprehensif. Jadi bukan hanya bahwa alatnya ada, tapi dokternya juga ada. Tapi bolehkah di rumah sakit kelas C? Ya tentu saja boleh, karena nanti kita akan melihat kepada tarifnya gitu ya. Selama tersedia itu bisa gitu. Jalur BPJS Kesehatan begitu ada penambahan layanan baru diajukan, kita akan cek standarnya, kita akan credentialing, ada dokternya, itu bisa kita kerjasamakan. Oke, berarti ada solusi ya? Ada solusi lah. kesempatan. Ada kesempatan untuk solusi supaya untuk gini. Pengembangannya. Ya supaya kita kan ingin masyarakat Jakarta ini mendapatkan pelayanan terbaik. Betul. Waktu tunggunya bisa lebih cepat, MRI sama CT scan-nya bisa lebih cepat. Kalau bisa kita mengakomodir
tipe C untuk layanan dan kita bisa akomodir, pasti kita di DPRD akan support. Oke, tujuannya untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat gitu. Kita akan dukung, insya Allah. Cuman biasanya Bang Yuda sedikit tantangannya itu adalah dari ketersediaan dokter spesialis Ya, khususnya. itu bisa cari Nah, nanti. Ini ini dinas ya. kesehatan nanti cari dengan cepat. harus Bisa. match gitu ya. Jadi Iya. pada saat alat tersedia, make sure bahwa dokter yang mampu menanganinya juga tersedia di sana. Benar. Pokoknya, Sehingga iya. betul. Buat warga harus disiapkan. Harus, iya. Itu harus Buat warga. betul. Ya, Karena artinya kalau tadi disampaikan terkait dengan masalah SDM ya, lagi-lagi memang perlu ditingkatkan adalah menyiapkan kader-kader mudanya nih, anggota orang-orang muda yang kemudian fokus pada pendidikan terkait kesehatan. Jadi jangan sampai ada cerita-cerita di daerah alat-alatnya ada, Orangnya nggak ada. orangnya nggak yang ada. nggak ada yang Ini mengoperasikan. juga memang kita juga harus paham bahwa waktu periode COVID kemarin ini juga lumayan menggerus nih, banyak dokter-dokter spesialis kita yang kemudian wafat, dan ini juga memang perlu ada peningkatan. Nah, mungkin juga dari BPJS kok ada terobosan-terobosan apa sih yang sekarang sedang dijalankan atau disiapkan untuk warga Jakarta ataupun warga Indonesia secara keseluruhan, mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk warga Jakarta yang pasti tadi kita mengupayakan tadi antrian. Antrian itu di mana kita integrasi mobile JKN-nya BPJS itu dengan aplikasinya JakSehat. Jadi kita meminta masyarakat supaya meregistrasi layanan itu di rumah gitu, sehingga mendapatkan kepastian layanan. Jadi tidak harus nunggu panjang di rumah sakit. Karena memang target kita itu kurang dari 1 jam sebenarnya, Bang Yuda. Jadi masyarakat itu udah tahu. Nah, kemudian di sini kita juga meminta rumah sakit untuk memprofil kapasitas. Memprofil kapasitas itu maksudnya kalau dokter spesialisnya cuma 1 gitu ya, dengan standar layanan berapa menit, itu kapasitasnya mungkin hanya 20 atau 30 orang. Iya. Nah, ini harus kita pastikan supaya terdistribusi. Jangan sampai tertumpuk di satu rumah sakit, antriannya panjang, padahal rumah sakit lain dengan fasilitas yang sama mampu. Jadi pada saat merujuk itu kita sudah menampilkan rumah sakit yang terdekat, dokternya, jam prakteknya, fasilitasnya, itu sudah ditampilkan. Oh, itu secara algoritma udah disiapkan sudah, ya? Sudah. Okay, jadi peserta itu sebenarnya kita sudah tahu sampai dengan mau kunjungan di hari keberapa, itu 7 hari. Misalkan ke dokter spesialis, dokter Safitri, saya di rumah sakit ini, itu sudah berapa terisinya. Nah, seringnya kan masyarakat, saya mau di sana sama ini, padahal di tempat lain tersedia. Nah, ini sebenarnya pada saat kita distribusi layanan, karena di DKI ini kita punya 175 vaskes rumah sakit ini. Kalau untuk puskesmas 44 ya Mbak ya. Kalau untuk klinik kita punya lebih dari 300 klinik Pratama sebenarnya. Jadi secara fasilitas tersedia, kalau terdistribusi kita bisa pangkas antrian. Dan secara profiling tadi pun sudah tersedia. Butuh MRI. Rumah sakit ini ada MRI-nya, tapi seringnya numpuk di rumah sakit ini. Gitu. Dari merujuk itu kita sudah bisa lihat profilingnya. Kadang-kadang misalkan antrian operasi ini di sini sebulan 2 bulan, padahal di tempat lain masih kosong. Gitu. Berarti ini yang harus diedukasi kepada masyarakat ya. Betul. Jadi mau dimanapun semua rumah sakit akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kita harus percaya kepada seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Dan lagi masalah kalau ada kendala-kendala, lapor di setiap petugas yang ada di rumah sakit tersebut, atau bisa ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Okay. Atau kalau secara nasional mungkin lagi di jalan nggak ngecek nomor handphonenya BPJS 1 ke 165. Care Center BPJS Kesehatan. 165. Iya. Catat tuh warga Jakarta 165. Ditulis di sini nanti nih. 165 gitu ya. Siap. Wah, menarik banget nih pembahasan kita sore ini, Bang Yuda. Cuma memang waktunya terbatas nih. Mudah-mudahan kita nanti ada sesi lain yang bisa diskusi lebih panjang. Nah, sebelum kita selesaikan podcast sore hari ini, mungkin Bang Yuda ada yang mau disampaikan ke warga Jakarta? Buat warga Jakarta, kita yakin kolaborasi DPRD dengan Dinas Kesehatan, dengan teman-teman BPJS menuju ke arah yang lebih baik. Tapi intinya warga Jakarta juga ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Tadi saya senang sekali ada kalimat tidak boleh ada diskriminasi. Saran saya kalau bisa dipasang di seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Sehingga seluruh warga DKI Jakarta, khususnya kepada warga Jakarta yang mendapatkan BPJS PBI yang bulanannya dibayar pemerintah, memiliki kepercayaan diri
bahwa mereka itu Punya punya hak yang sama, tidak ada diskriminasi, sehingga pada saat melakukan protes atau melakukan pengeluhan, dia bisa melakukan secara dengan yakin gitu, sehingga kepercayaan diri itu ada di masyarakat. Karena sekarang faktanya adalah masyarakat sangat tidak percaya diri pada saat mengeluh bila mana tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit. Dan saya senang sekali hari ini kita sudah ketemu, sudah terjawab masalah yang 3 hari itu hoax ya, warga tinggal lapor, kemudian yang masalah obat juga itu bisa mengajukan klaim ke pihak rumah sakit kalau ada masalah langsung ke pihak BPJS, bahwa kalau cuma dikasih 2 minggu, 2 minggunya bisa diklaim kembali dan harus wajib disiapkan oleh seluruh pihak rumah sakit. Nah, kemudian juga masalah pemutihan BPJS, ini kabar bahagia buat seluruh warga di Indonesia. Ini program yang luar biasa dari Bapak Presiden kita apresiasi. Kemudian juga intinya warga jangan sungkan untuk melapor. Betul. Ya, tujuannya untuk perbaikan pelayanan kesehatan kita ke depan. Itu saja Bang Idan. Tepuk tangan. Mantap. Ya alhamdulillah podcast kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan itu jadi manfaat buat warga Jakarta. Amin. Edukasi buat semua yang nonton hari ini. Dan mudah-mudahan pelayanan kesehatan di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di FGD Jakarta selanjutnya. Mantap. Ya. Terima kasih. Semangat terus. Terima kasih.